Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi 'allamana bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila akhiril ayyam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Ayahanda dan ibunda kami, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita ya Bunda kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kenikmatan yang sangat banyak yang tak terhingga kepada kita. Maka kita bersyukur kepada Allah dengan rasa syukur yang paling simpel Bapak Ibu, yaitu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sholawat beserta salam kita hadiahkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga nanti di akhirat kita ditandai wajah kita ya Bunda, ditandai Nabi kita, sehingga diberikannya lah syafaat kepada kita, ditariknya tangan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para orang-orang tua kami, ayahanda dan ibunda kami, yang kami hormati para tokoh masyarakat, tuan-tuan guru, para alim ulama, dan yang kami sayangi teman-teman serta adik-adik kami sekalian. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua, kita yang ada di majelis ini dimudahkan Allah segala urusan kita, diberikan kesehatan, kelapangan rizki, dan juga umur yang panjang dalam ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda dan ibunda kami, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di subuh yang berbahagia ini Ananda ingin sharing kepada kita semua mengenai tafsir dari surah Al-Insyirah. Ayo Bunda, sedikit saya merefleksikan kajian kita di 2 bulan sebelumnya. Ayah Bunda, di 2 bulan sebelumnya kita pernah mengkaji tentang tafsir surah Ad-Duha. Ya Bu, yang masih ingat ya Ibu? Ingat-ingat lupa loh sekali kan? Apa-apa. Jadi di dalam surah Ad-Duha itu ya Bunda, di dalam surah Ad-Duha itu Allah jelaskan sama kita nikmat-nikmat yang diberikan kepada Nabi. Di dalam surah Al-Insyirah ini juga Pak Bu, Allah sebutkan, ungkapkan nikmat yang diberikan kepada Nabi. Cuman bedanya, kalau di dalam surah Ad-Duha Allah ungkapkan nikmat yang diberikan kepada Nabi kita sebelum Nabi kita diangkat menjadi Rasul. Sementara di dalam surah Al-Insyirah ini Allah mengungkapkan nikmat yang diberikan kepada Nabi kita, yaitu tatkala Nabi kita sudah diangkat menjadi Rasul. Di situ dia beda. Makanya di dalam penyusunan Al-Quran itu ayah Bunda, setiap urutan ayat itu ada alasannya. Makanya ini surah Al-Insyirah diletakkan setelah surah Ad-Duha karena sama-sama mengungkapkan kenikmatan, dan dari sisi historisnya juga sama, berunut. Yang sebelumnya nikmat sebelum nubuwah, yang setelahnya nikmat setelah nubuwah, setelah risalah. Jadi kita mulai ayat Bunda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak.
tidakkah kami melapangkan dan membersihkan dadamu wahai Muhammad, kata Allah. Wa wada'na anka wizrak, dan kami angkat beban hidupmu, alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan pundakmu Muhammad. Ayahanda dan ibunda kami, Allah memulai firman-Nya dengan istifham takriri, namanya ya bunda. Istifham takriri itu kalimat tanya yang sudah dipastikan si orang yang ditanya itu takkan lagi menjawabnya, karena suatu pertanyaan itu menunjukkan fakta yang sebenarnya, nggak bisa lagi dijawab ayah bunda. Yang sudah pasti memang itulah dia. Pertanyaan itu, itulah juga jawabannya. Tidakkah kami melapangkan dadamu Muhammad, kata Allah. Ini di sini kenapa Allah pakai kalimat tanya yang tak mungkin lagi dijawab ayah bunda? Karena dulu Nabi kita, Bapak Ibu semua, itu pernah bertanya kepada Allah, itu saking sakitnya hati Nabi kita, Pak Bu. Bandel kali orang Quraisy itu didakwahkan. Bandel kali orang Arab itu Pak diajak ke Islam. Tapi Nabi kita merefleksikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Apalah kata Nabi kita, ayah bunda, di dalam riwayat yang sahih sebagai asbabun nuzulnya ayat ini juga itu dijelaskan, ya Allah, kata Nabi kita, Engkau berikan kepada Sulaiman kekuatan untuk menundukkan angin, ya Allah. Engkau berikan juga kekuasaan kepada Isa untuk bisa menghidupkan yang mati, ya Allah. Engkau berikan juga kekuatan kepada Musa sehingga dia bisa membelah lautan, ya Allah. Lalu tengoklah perjuanganku ini, ya Allah, sulit kali. Jadi ayah bunda, dari situ Allah balas. Allah jawab tadi ungkapan Nabi kita, tidakkah aku sudah melapangkan dadamu Muhammad, kata Allah. Menunjukkan, Allah mau jelaskan ini ayah bunda, yang kuberikan samamu Muhammad itu melebihi dari apa yang kuberikan kepada 25 rasul sebelummu. Dan tidak itu Pak, Allah mau bilang itu. Yang pertama di sini, tidakkah kami telah melapangkan dadamu. Kalau kita lihat tafsirnya ayah bunda, yang dimaksud melapangkan dada di sini adalah peristiwa di mana Nabi kita itu dibersihkan hatinya ayah bunda dengan cara dibelah, dioperasi lah istilahnya, ya kan? Nah, itulah operasi zaman dahulu, saking canggihnya zaman dulu itu Pak. Jadi kita sekarang Bu jangan beteng Bu, zaman sekarang udah dokter, ustadz bisa dibelah. Nah, udah duluan. Nah, kan gitu. Lalu yang dibelah itu ayah bunda ada berapa kali? Di sini dijelaskan. Yang dibelah itu ada 4 kali ayah bunda. Yang pertama, wa huwa Anna Jibril alaihi salam atahu wa inda murdi'atihi Halimah. Yang pertama kali proses pembelahan dari Nabi kita ya bunda, itu tatkala Nabi kita masih dalam pangkuannya Siti Halimah. Wa huwa ibnu salasin sinin au arba. Dia itu Nabi kita dalam umurnya masih 3 atau 4 tahun. Itu dibelah dadanya ya bunda. Fasyaqqa sadruhu wa akhraja qalbahu wa ghasalahu wa naqahu wa mala'ahu ilman wa imanan. Maka diambil hatinya Nabi kita itu ya bunda, diambil, dibersihkan, lalu disucikan, lalu diisi dengan ilmu dan iman. Tapi jangan kita nganggap ayah bunda, oh berarti pada saat itu Ustaz hatinya Nabi kita kotor, Ustaz. Enggak, bukan kotor Pak Bu. Bukan kotor. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa hati manusia ketika mau langsung berhubungan dengan unsur-unsur ilahiyah, dia harus dibersihkan dulu. Dia harus diberikan
unsur lahud dan nasud itu ya Bunda. Ini nanti panjang sebenarnya penjelasannya, tapi nggak usah kita ke lahud dan nasudnya, nanti panjang kali kajiannya kemana-mana ya Bunda. Saya kasih satu contoh ya Bunda. Nabi Musa dulu pernah bilang sama Allah, Rabbi arini anzuru ilaik. Ya Allah, cobalah dulu kasih aku kesempatan melihat zatmu ya Allah. Baru apa kata Allah, ayah Bunda? Lantaroni, kamu nggak akan bisa melihatku Musa, tapi tengok aja ke gunung itu. Nanti aku akan nampakkan zatku ke gunung itu. Kalau ternyata si gunung itu masih tetap posisinya seperti itu, maka aku izinkan engkau melihatku. Baru Allah bukakan hijab antara Allah dan gunung ayah Bunda, langsung gunung tadi terpecah. Ini di dalam surah Al-A'raf. Itu menunjukkan apa ayah Bunda? Itu menunjukkan bahwa ciptaan Allah di bumi ini kalau belum disiapkan dengan unsur lahud dan nasud tadi, maka nggak mampu dia menangkap itu. Dan Nabi kita mau menangkap apa ya Bunda? Mau menangkap firman-Nya Allah secara langsung. Itulah wahyu itu tadi. Nah, kira-kira paham Pak Bu ya? Nah, kalau nggak paham kan aja Bu ya. Oke. Nah, kemudian yang pertama itu tadi masih kecil, Bunda. Apa hikmahnya? Lian sya'ala akmali halin, agar Nabi kita itu tumbuh dalam kondisi yang paling sempurna. Wala ya'bas kal atfal, jangan sampai Nabi kita itu bertingkah laku seperti anak-anak kecil pada umumnya. Makanya dulu Bunda, Nabi kita pernah diajak mandi ke danau yang kecil sama teman-temannya. Nah pada saat itu Nabi kita nggak mau turun ya Bunda, nggak mau turun. Lalu kawan Nabi ditarik Nabi kita, di melorotkannya pakaiannya. Nah dalam seketika ya Bunda, saking malunya Nabi kita yang waktu itu masih kecil, nah itu langsung menangis Nabi kita, ditutup wajahnya ya Bunda. Nah itu anak kecil Bu. Kalau zaman sekarang lain, yang tertutup malah nggak dibuka-bukanya ya Pak. Nah itu dia. Bagus-bagus dia punya baju, duit banyak, dipakainya baju adiknya ya tentu ya. Orang zaman sekarang itu kan, itu kiasan itu Pak. Gitu. Kemudian yang kedua ayat Bunda, mana tadi? Wasyaqqa aidan inda bulughihi 10 sinin. Dan yang kedua, dibedel juga dada Nabi kita pada saat umurnya masih 10 tahun. Apa hikmahnya? Liyati alaihul bulugh wa huwa ala ajmalil akhlaq wa atyabiha. Tujuannya agar Nabi kita tumbuh dalam akhlak yang mulia. Wa indal bi'sati liyatahammalal Qur'an wal ulum. Dan yang ketiga, Nabi kita juga buka dadanya ayah Bunda tatkala Nabi kita diangkat sebagai Rasul. Dan yang keempat ayah Bunda, walailatul Isra liyatahayya'a limulaqati ahlil mala'il a'la. Yang terakhir, Nabi kita dibuka dadanya, dibedel dadanya sebelum berangkat Isra wal Mi'raj. Tujuannya agar Nabi kita mampu berjumpa dengan segala ciptaan-ciptaan Allah, penghuni-penghuni di Al-Mala'ul A'la di sana. Baik ayahanda dan ibunda kami, itu tadi nikmat yang pertama. Kemudian nikmat yang kedua ayah bunda, wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Dan kami juga telah mengangkat bebanmu Muhammad, alladzi anqadha dhahrak, yang bebannya itu memberatkan pundakmu. Ini ada munasabahnya ayah bunda dengan surah At-Taubah, akhir surah At-Taubah. Apa kata Allah? Azizun alaihi ma'anittum. Apa yang terasa berat sama Nabi kita itu ayah bunda. Tapi sebenarnya di sini maksudnya bukan berat ketika kayak beratnya kita mengemban amanah, bukan ayah bunda. Beratnya Nabi kita itu sedihnya dia, sulitnya dia merasakan. Azizun alaihi ma'anittum. Nabi kita itu ya bunda peduli dengan urusan umatnya, baik di dunia sampai di akhirat nanti Pak Bu.
Kita yang berbuat dosa, kita yang berbuat kesalahan, tapi Nabi kita yang prihatin. Gitu dia ya Bunda. Kalau saya bertanya, adakah orang yang lebih atau yang sehebat ini Bapak Ibu? Enggak ada. Belum didapat ini ya Bunda. Itulah yang dinamakan tadi wa wada'na anka wizrak. Makanya di dalam tafsir Shawi ini Allah jelaskan maksudnya wa wada'na anka wizrak fa auzaru ummatihi qabla islamihim mawdu'atun anhum bil Islam. Dosa-dosanya umat Nabi Muhammad, kesalahan-kesalahan mereka yang dilakukan sebelum mereka masuk Islam itu sudah diangkat seketika semenjak mereka sudah masuk Islam. Gitu ya Bunda. Nah sekarang kalau kita yang memang sejak lahir udah Islam ya Bunda, gimana? Nabi kita itu memikirkannya itu Bapak Ibu. Makanya Nabi kita, waktu Nabi kita itu mau wafat, mau dicabut nyawanya ya Bunda, apa kata Nabi kita? Ummati, ummati, ummati. Inilah salah satu perbuatan Nabi yang gak bisa kita ikuti Pak. Kita kalau mau sakaratul maut, ayah Bunda jangan ummati. Nanti memang betul-betul mati jadinya. Kalau kita gimana mau sakaratul maut? Kita ucapkan la ilaha illallah. Itu dia. Baru ayat Bunda kita lanjut lagi. Wa rafa'na laka dzikrak. Ini nikmat yang ketiga. Dan kami angkat namamu Muhammad. Penyebutan namamu Muhammad kami agungkan kata Allah. Di mana diagungkan itu ayat Bunda? Yaitu di kalimat syahadat. Kita kalau mengucap dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi Allah menyebutkan nama Nabi kita dengan menggandengkan nama Nabi kita dengan nama Nabi Allah. Itu merupakan nikmat yang gak diberikan Allah kepada nabi-nabi terdahulu ayat Bunda. Maka di dalam surah An-Nisa itu ati'ullaha wa ati'un rasul. Di mana lagi ya Bunda? Di kalimat azan Pak. Asyhadu an la ilaha illallah. Baru ada asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu juga disebutkan. Di dalam apa lagi? Di dalam ayat-ayat yang lain, wa may ya'sillaha wa rasulahu, siapa yang menentang Allah dan rasulnya. Disebutkan nama Nabi kita setelah nama Allah ya Bunda. Itu merupakan nikmat yang sangat besar. Apa implikasinya ya Bunda? Implikasinya adalah kalau orang beriman sama Allah, nggak beriman sama Rasulnya Pak, berarti belumlah Islam dia. Mengucap syahadat dia asyhadu alla ilaha illallah, nggak diucapkannya asyhadu anna muhammadar rasulullah, nggak sah hajatnya Pak, nggak sah syahadatnya, nggak sah masuk Islam Bunda. Maka dari itu, dari sinilah kita ambil pemahaman azan orang Syiah di sana, yang di Iran sana nggak sah. Masa dia bersyahadatnya si Ali katanya, gitu. Padahal di Al-Quran dijelaskan Allah dan Rasulnya dan Muhammad kan gitu. Asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baik ayahanda dan ibunda kami, gimana Bu? Ngantuk? Atau kita lanjut? Cocok kajiannya? Asal cocok aja lah Bu. Kalau nggak cocok bilang Bu, ya. Nah sekarang ini masuk kepada nikmat yang diberikan kepada Nabi dan juga diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita lagi Pak, mulai masuk kepada perintah-perintah nih. Baru kata Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya Muhammad, di dalam suatu kesulitan itu ada kemudahan. Di rumah Allah lagi Pak, di dalam kesulitan itu ada kemudahan. Nah ini berat sebenarnya ini Pak. Maunya sebenarnya ayat yang ini satu kali majelis, satu kali duduk maunya. Soalnya panjang kali. Penjelasan yang ini banyak faedahnya ya Bunda. Jadi
Asbabnya kenapa Bapak Ibu? Dahulu Nabi kita dan sahabatnya itu di awal-awal Islam itu memang banyak yang fakir ya Bunda. Baru apa kata orang-orang kafir Quraisy, nggak usah kalian ikuti Muhammad itu. Masa kalian mau ikuti orang yang kere, orang yang fakir, yang miskin? Jadi nggak mau orang Quraisy itu ayah Bunda ngikuti Nabi kita, ikut ke agama Nabi kita, gara-gara mereka itu fakir, mereka miskin. Itulah diejek-ejek ayah Bunda. Ibarat umat zaman sekarang ini ditengok-tengok lah umat Islam itu mau bikin masjid mereka, bikin bantuan itu mereka di jalanan itu ayah Bunda. Bikin mangkok di tengah jalan, orang terganggu jalannya. Itu saya dengar itu Pak, cercaan orang seperti itu. Nah dulu Nabi kita pun seperti itu Bunda, dirasakan. Barulah ini Nabi kita ngadu juga, ya Allah kami kok miskin ya Allah. Tapi itulah orang baik tadi ya Bunda, orang baik tadi. Sebenarnya Nabi kita tahu ya hikmahnya, tapi memang diadukan Nabi kepada Allah. Barulah Allah balas, Muhammad di dalam suatu kesulitan itu, disitulah ada kemudahan. Apa yang dimaksud kemudahan ayah Bunda? Bahwa orang umat Islam itu kalau mereka menemui kesulitan ayah Bunda, maka kemudahannya itu akan dibalaskan Allah di dunia dan dibalaskan Allah juga nanti di akhirat. Kita sekarang bahas satu-satu ayat Bunda. Ini ayat ini maknanya itu dalam kali. Yang pertama, kenapa Allah mengulang kalimat ini 2 kali? Allah mengulang kalimat ini 2 kali, tujuannya adalah litakid. Di dalam ilmu balaghah ayah Bunda, kalau satu kata, suatu kalimat diulang-ulang itu menunjukkan untuk meyakinkan si pendengar. Bapak Ibu sama Ibu berbicara, berkomunikasi untuk meyakinkan bahwa berita yang diberikan itu benar, sering kita ulang. Ulang, Ustadz Iqbal semalam ngisi pengajian di depan Taman Sari. Iya betul, ngisi Ustadz itu di depan Taman Sari loh. Bandel kali ngisi Ustadz itu di depan Taman Sari. Itu Pak ya. Itu diulang-ulang. Menunjukkan apa ya Bunda? Menunjukkan litakid, untuk menguatkan. Maksudnya apa ya Bunda? Bahwa ketika Allah menjanjikan kemudahan, maka kemudahan itu pasti. Itu dia. Pasti maksudnya ayah Bunda. Ini terkadang kita ayah Bunda, mohon maaf, saking besarnya masalah dalam hidup kita itu, besarnya cobaan dalam hidup kita itu, terkadang hampir lepas ikatan akidah kita itu Pak Bu, ya kan? Saya ada jamaah yang pernah curhat sama saya Bunda, sampai katanya Pak, ya Allah, betul yang kau ada ya Allah, katanya. Saking besarnya masalah tadi, ya Allah, betulnya firman-Mu itu ya Allah, katanya. Tapi terkadang kita ya Bunda, kalau udah besar kali masalah itu Pak, di dalam doa kita pun nggak kita ucapkan lagi itu. Pernah nggak Pak gitu? Coba sesekali gitu Pak Bu. Udah saking besarnya masalah itu Pak, Bapak Ibu nggak usah lagi bilang ya Allah kok gini kali ya Allah itu. Jangan lagi ayah Bunda. Coba diem aja, ungkapkan aja di dalam hati itu ya Allah. Tapi memang kalau di dalam hati itu nggak pakai suara ya, nggak pakai suara. Ya Bu ya, suara hati, suara hati. Bukan suara istri Pak, suara istri pula kata suara hati ya Bunda. Itulah kalau manusia, kalau kita hamba Allah yang udah saking sakitnya, saking capeknya, ngadu sama Allah pun nggak pakai suara lagi ya Bunda, nggak pakai suara lagi. Maka apa yang dikatakan Allah tadi di sini, fa inna ma'al usri yusra, itu maksudnya adalah pasti datang. Kita ambil suatu renungan ya Bunda. Kita yang udah berpuluh tahun diberi Allah umur hidup, kita refleksi ke belakang.
selama ini ada nggak masalah yang tak terselesaikan? Saya hidup udah puluhan tahun. Selama ini kalau ada masalah lewatnya. Selama ini ada masalah selesainya. Selama ini ada masalah siapnya. Cuma masalahnya memang pada saat melewatinya itu yang udah di situ terkadang kita teringat. Kayaknya berat kali, tapi kalau udah selesai nanti udah selesai. Itu menunjukkan apa ya Bunda? Menunjukkan bahwa masalah itu memang sudah diberikan Allah pertolongannya, sudah diberikan Allah kemudahannya. Kemudian ayat Bunda yang kedua, kenapa Allah mengulangi kata al-usru dan al-yusru di sini? Di dalam gramatika bahasa Arab ayat Bunda, kalau noun kata benda yang dia kata bendanya itu khusus diulangi, maka kata benda yang khusus itu tetap yang satu itu dia. Tapi kalau noun kata benda yang dia umum, dia diulangi, maka yang pertama, yang kedua dan yang ketiga itu beda. Bapak Ibu. Maka di sini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kalau di sini ada kalimat sulitnya kan dua kali Bu ya. Berapa kalimat sulitnya Pak di sini? Kesulitannya dua kali. Kalimat kemudahannya berapa kali Pak? Dua kali juga. Cuma kalimat kata kemudahannya di sini tidak pakai alif lam. Itu menunjukkan apa? Dia maknanya umum. Berarti di sini Allah mau menjelaskan satu kesulitanmu itu akan diberikan Allah dua kemudahan. Maka jangan ada lagi kayak sistem dulu ya Bunda. Apa kata orang dulu, dapat masalah dia, cinta ditolak, dukun pun bertindak. Nah, ini lain. Inilah tadi yang udah lari akidahnya ya Bunda. Sekarang kan banyak gitu Pak ya Bu ya. Ya, ada masalah, datang aja ke Mbah apa itu gitu. Mudah kali ke sana Pak orang zaman sekarang. Mudah kali ke sana orang zaman sekarang. Sampai awak pun pernah dipanggil Pak sama orang yang konon katanya, "Oh, Ustaz cobalah dulu Ustaz obati buah itu Ustaz." Kenapa Pak? Aku bilang, itu kayak entah ada guna entah apa segala macam. Lu tengok Pak, begitu sakit tuh bawa kawan, rupanya kawan ini dia memang jurusannya ilmu kesehatan, rupanya kena sakit gula yang itu. Dikiranya aja yang dibuat-buat orang itulah kita terkadang ya Bunda. Terkadang orang, sebagian orang ini terlalu dia ke ilmu-ilmu gaib itu kali, terlalu dia ke situ-situ kali. Padahal Allah itu alladzina yu'minuna bil ghaibi, kata Allah, yang beriman kepada yang gaib itu maksudnya yang gaib itu Allah, yang gaib itu malaikat, yang gaib itu bahwa ada jin, ada setan, itu dia. Bukan berarti yang gaib itu ikut yang ke situ-situ tadi. Sehingga setiap ada masalah ke situ dia. Nah itu masalahnya Pak, ini masalah. Padahal ada dua kemudahan kan gitu Bu ya. Selain dari yang situ, terkadang ada orang kalau ada masalah, oh kita panggil dulu wak kita yang duduk di DPR sana. Nah, padahal Allah kasih kesulitan sama kita, tujuannya apa ya Bunda? Tujuannya itu untuk ada dua. Yang pertama menghapuskan dosa kita, yang kedua itu adalah membuat pribadi kita menjadi lebih baik karena Allah mau angkat derajat kita. Jumpa masalah bukan ngandalkan Allah, malah ngandalkan orang dalam. Masalahnya ya, Pak. Masalah. Padahal seharusnya kita tahu gimana ya Bunda. Orang yang di dalam sana pun kursi dia itu pun Allah itu yang ngasih. Allah itu yang ngasih, ayah Bunda. Makanya ayah Bunda, dahulu itu di zaman dahulu itu ada laki-laki Bani Israel, ini ada kisah sedikit Bu ya, nggak apa-apa ya, berkisah kita sedikit. Laki-laki dari Bani Israel itu ayah Bunda, dia pergi kerja. Ini dijelaskan di dalam Kisah Sholihin wa Sholihat. Dijelaskan dia pergi kerja Pak, ditengoknya ada satu pohon, yang pohon itu disembah sama banyak orang. Disembah sama banyak orang. Lalu karena disembah sama banyak orang, bingung dia, ini kenapa orang kok nyembah pohonnya? Gila pula seorang. Kedua, ketiga kali ditengoknya makin banyak. Orang ini kok nggak nyembah Allah, malah nyembah pohon.
Baru jengkel dia ayah bunda, pulang dia ke rumah, diambilnya kapak, mau ditebangnya pohon tadi. Begitu mau ditebangnya pohon tadi, datang iblis yang menyamar sebagai laki-laki. Ditanya iblis nih, kau mau ngapain? Katanya Pak. Baru dibilang laki-laki Bani Israel ini, bunda, aku mau kutebang pohon ini. Kenapa kau tebang pohon ini? Ditanya iblis tadi, karena ini menjadi penyebab kemusyrikan. Orang seharusnya menyembah Allah, kok malah pohon yang disembah. Begitu mau ditebasnya pohon tadi yang bunda, ditahan sama si iblis tadi, ujung-ujungnya berantem sama orang tua Pak. Berantem ya bunda, apa yang terjadi? Kalahlah si iblis ini Pak Bu, mudah kali dia ditumbangkan. Habis kalah si iblis tadi, diambilnya lagi kapaknya, mau dipotongnya. Baru habis itu apa ya bunda, mau dipotongnya, ditahan lagi sama iblis tadi Pak. Udah gini aja lah, win-win solution lah kita. Memang iblis mudah kali menipu daya Bu Pak. Win-win solution lah kita, biar enak sama enak aja loh udah. Ibarat kalau di pajak, aku naik kau turun, kan gitu ya. Kau tunggu tenang. Apalah kata iblis tadi yang bunda, gini aja, kau gak punya duit kan, kata dia. Iya, ini mau pergi kerja, ya gini aja, ku kasih hidupmu enak, kata dia. Apalah itu, gak usah kau tebang pohon ini, aku janjikan tiap kali kamu bangun tidur, di bawah bantalmu ada 2 dinar. Oh, ini gratifikasi ini Bu. Enak Pak. Nah, inilah tadi amplop tadi Pak. Apa akhirnya diterima sama laki-laki Bani Israel tadi Pak? Oke, kata dia. Besoknya bangun Pak, bangun tidur, buka di bawah bantal, betul ada 2 dinar. Aman, kawan tuh. Ibarat uang rokok sama kopi aman. Kopi sangar pun aman. Lalu ayah bunda, keesokannya lagi, baru lagi dia Pak pagi, bangun paginya dibukanya di bawah bantal. Udah nggak ada Pak, nggak ada setoran hari ini katanya. Baru apa ayah bunda, karena emosi dia nggak ada setoran tadi Pak, didatanginya lagi pohon tadi bawa kampak. Ini nggak ada setoran ini katanya, lu tebas lah ini. Gimana Bu? Menurut Ibu cocok nggak kayak gitu Bu? Karena udah nggak ada setoran didatanginya. Cocok nggak Bu? Nggak cocok ya Pak. Udah nggak ada uang rokok dia. 2 dinar itu besar itu Bu. 2 dirham baru masih standar. Tapi kalau dinar itu kan di atasnya dirham. Baru marah dia, mau ditebangnya lagi pohon itu, datang lagi iblis tadi. Kayak bunda. Datang lagi iblis tadi Pak. Orang itu pula wasilah dia supaya banyak kawannya di akhirat nanti, kan gitu ya, dihalanginya lah. Baru dihalangnya, berantem lagi yang bunda. Kali ini berantem, orang tuh kalah laki-laki ini. Baru bertanya dia, aku bingung. Kenapa kau bingung? Kemarin udah kukalahkan kamu, hari ini kok aku pula yang mudah kalah, kata dia. Apalah dijawab iblis tadi yang bunda, kau tahu alasannya apa? Karena kemarin itu kau berantem sama aku, kamu itu niatmu lillahi ta'ala, kau sertakan Allah pada niatmu, maka kau kuat. Gak bisa ku ngalahkan kau. Tapi hari ini mudah ku kalahkan kau karena alasanmu bukan karena Allah lagi, melainkan karena udah gak ada setoran itu. Menunjukkan apa yang bunda hikmahnya? Hikmahnya bahwa kalau kita tidak bersandar kepada Allah, berat kita, payah kita, gak mudah urusan kita Bapak Ibu semua, sulit. Itu tadi yang bunda ya. Kemudian tadi yang pertama supaya ditakkid pasti, yang kedua pertolongannya banyak, dan yang ketiga ayah bunda pertolongannya itu cepat. Di sini Allah pakai kata ma'a, inna ma'al usri yusra. Pertolongannya pasti cepat, karena ma'a itu maknanya musohaba, bergandengan Pak. Jadi intinya apa? Ketika kita menemui suatu masalah, suatu kesulitan, action ayah bunda, selesaikan, urusi masalah itu, maka dengan segera Allah akan memberikan pertolongannya. Allah akan memberikan kemudahannya sama kita ayah bunda. Ini terkadang Bapak Ibu, ini yang disayangkan. Maksudnya, prinsipnya gini,
terkadang hal-hal yang besar itu dia akan dimulai dari suatu ikhtiar yang kita berani terhadap resiko. Nah, terkadang kita mengambil enaknya aja Pak ya kan. Oh, ku pilih aja lah bisnis yang ini minim resiko, minim masalah, nggak capek juga, enak. Ujung-ujungnya apa ya? Hasilnya kecil. Tapi kalau mau hasil yang besar, ambil risiko yang besar. Tapi Allah tadi kan bilang apa Bunda? Kasih kemudahan. Maka terkadang orang nggak mau mulai start Pak, start. Nggak mau dia start karena apa? Cari yang memang nggak ada masalahnya, nggak ada kesulitannya. Ya pada akhirnya hidupnya gitu-gitu aja, gitu. Nggak mau ambil risiko. Gitu-gitu aja jadinya ya Bunda. Saya ambil contoh, saya dulu sama teman saya ya Bunda, ada kami 3 sejoli, ya 3 sejoli di pesantren, tamat pesantren kami Pak. Saya berkeinginan kuliah ke Timur Tengah, ya. Yang 2 lagi ingin juga ayah Bunda. Cuman apa yang terjadi ayah Bunda? Yang dua orang ini mereka dibumbu-bumbui sama tetangganya. Ngapain kau kuliah ke Timur Tengah? Kata dia. Kenapa rupanya Wak? Di Timur Tengah tuh kau tengoklah banyak perang, sikit-sikit berantem, sikit-sikit ada bom, sikit-sikit sikit-sikit pokoknya ribut lah di Timur Tengah itu, sehingga dia nggak mau Pak, nggak mau diambil resiko, Bunda. Takut dia takut-takuti tetangganya. Lalu saya jawab, Wak nggak usah jauh-jauh masalah ke Timur Tengah sana. Di negara Wak ini pun banyak masalah. Aku bilang. Tadi yang Wak tuh. Jadi akhirnya yang 2 tadi Pak, karena takut di Timur Tengah tadi banyak bom, apalagi kata orang banyak teroris, nggak berangkat orang itu ya Bunda. Saya berangkat Pak. Memang saya di sana menemui memang masalah itu. Di tahun 2015 memang kami dievakuasi Pak. Dari Yaman dievakuasi ke Indonesia karena pada saat itu Yaman sedang konflik dengan Arab Saudi. Tapi itulah memang ujian kehidupan itu. Lah, emang Allah tak kasih kemudahan di situ? Allah kasih kemudahan ya Bunda. Pulang kami, pergi kami itu dibiayai negara, dikasih gratis, dikasih uang jajan walaupun kami libur Pak. Kan enak Bu. Pada akhirnya apa Bunda? 1 tahun setelah konflik selesai, balik lagi kami ke sana mudah. Pada akhirnya apa ya Bunda? Yang 2 tadi, ya ini mohon maaf Bu ya, bukannya merendahkan apa segala macam. Ya mereka hanya yang mengajar-ngajar di kampung. Begitu. Kenapa nggak mau resiko tadi ya Bunda? Jadi prinsipnya Bapak Ibu, ada masalah, ada kesulitan, nampak dari ikhtiar itu langsung action. Karena apa? Kalau kita tidak action, nanti hal yang besar tidak kita temui. Gitu dia ya Bunda. Tapi kalau kita mulai action, kita mulai itu, maka hal-hal yang besar itu akan kita temui. Gitu dia ya Bunda. Kira-kira cocok Bu? Pak, paham ya kan? Nah, itulah dia tadi. Maka kita ambil 1 contoh lagi ya Bunda. Macam mungkin Ibu pernah nonton film Rudy Habibie, Pak Habibie Pak, ya kan? Di Aachen sana, di Jerman, nggak datang uang belanja Pak. Kan itu kisahnya Pak Habibie mau sholat, mau ibadah, tapi nggak ada tempat ibadah Pak Habibie itu di gereja. Tapi di situ apa yang diyakini Pak Habibie? Engkau maha kuasa ya Allah, Engkau Tuhan yang pengasih dan penyayang. Nggak mungkin aku kayak gini. Apa yang terjadi Pak Bu? Ya terlepas dari kontroversinya, kan taruhan itu Pak. Kan taruhan Bu ya. Taruhan dia yang di kafe itu. Kalau memang pesanan itu kau hafal semua, Rudi, aman makanmu 3 hari, 3 malam. Tapi kalau nggak sesuai pesanan itu, kamu yang bayar itu semua Rudi. Akhirnya Pak namanya memang orang udah jenius Bunda. Hafal dia semua, diambilnya pesanan itu. Ujung-ujungnya karena yang tadi belum datang uang belanja, kosong saldo di rekening, ujung-ujungnya 3 hari 3 malam aman makan Pak. Itu kesulitan tadi. Ada kemudahan, semua ada kemudahan ya Bunda. Semuanya ada kemudahan.
Baik ayahanda dan ibunda kami, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat ayahanda, dari fa'inna ma'al usri yusra ini adalah kenapa Allah bikin kalimat yusronya itu umum? Maknanya di sini dijelaskan adalah litafkhim. Pemberian itu ayah bunda adalah pemberian yang mengagungkan kita dan memuliakan kita. Nabi ayah bunda, kita ambil satu contoh. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam miskin dibilang orang pada saat itu, tapi dengan kesabaran Nabi kita, apa yang terjadi ayah bunda? Mekah pada akhirnya kembali dikuasai. Kemudian apalagi ayah bunda, kekuasaan wilayah keislaman itu semakin lebar. Apalagi yang terjadi ayah bunda, orang-orang Islam pada saat itu disitulah mulai kaya-kaya semuanya bu, pak. Nabi kita itu bukan miskin, itu kaya itu, kaya itu pak. Ngelamar Siti Khadijah mahalnya berapa bu? 200 ekor unta pak. Nah, untanya unta apa pak? Unta merah bu. Itu unta merah itu unta yang dengan kualitas paling terbaik bu. Itu kalau dihitung sekarang, saya baca kitab sirah itu udah miliaran. Padahal yang dilamar janda bu, janda yang dilamar. Iya, memang janda kaya memang pak. Cuma Nabi kita itu kan berkelas, bukan itu maksudnya. Berkelas. Ini bu ya, saya ambil satu perbandingan aja. Saya waktu di Yaman dulu, harga unta itu bu, yang biasa-biasa itu harganya jauh udah 30-an juta bu. Itu pun unta yang berkurang itu pak. 30 juta. Unta yang berkurang itu, unta-unta yang udahlah di kandang aja lah dia gitu. Nggak usah dibawa lomba. Konon lagi unta merah pak bu, unta merah pak, unta yang kelasnya. Jadi kaya pak bu. Abdurrahman bin Auf orang kaya, si Tolha orang kaya, Utsman bin Affan orang kaya, banyak yang kaya yang bunda. Cuman memang orang tuh nggak mau hedon, itu dia bedanya. Nggak mau flexing pak. Apa namanya? Itu ada istilahnya. Nggak mau pamer. Aman dia ya bunda. Baik ayahanda dan ibunda kami, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjut ayat setelahnya ayah bunda. Jadi itu tadi pemberiannya adalah pemberian yang memuliakan, yang dimana kemuliaannya itu bukan hanya kembali kepada individualnya atau personal orangnya, tapi kembali kepada umatnya. Apa yang terjadi ayah bunda? Inilah salah satu contohnya. Islamnya itu turun di Arab, tapi orang Indonesia sampai sekarang merasakan nikmat Islam itu. Dunia berbeda. Hinggalah kita di sini buka pengajian Bapak Ibu. Itulah dia pemberian yang mengagumkan itu. Kemudian dua ayat terakhir. Masih ada waktunya. Sedikit lagi. Fa'idza faragta fansab. Apabila engkau sudah kosong dari suatu ibadah, maka tegakkanlah lagi suatu amalan yang baik. Muhammad. Ini menunjukkan apa ya bunda? Semua nikmat yang Ananda jelaskan tadi Bapak Ibu, itu tidak akan mungkin bisa kita raih kecuali kita memang benar-benar kepada Allah. Kepada Allah. Maka fa'idza faragta fansab. Maksudnya, ayah bunda, kalau kita lepas dari suatu amal kebaikan, ikuti dia dengan amal kebaikan yang lain. Gitu ya bunda. Habis sholat maghrib pak, jangan langsung cabut, baca Al-Quran dulu. Habis pengajian, habis sholat subuh ya bunda, inilah kita ikuti dengan pengajian. Habis dari majelis zikir ayah bunda, langsung balik ke rumah. Tujuannya apa? Tujuannya agar berkah dari pengajian itu balik ke rumah. Ya bu, ini mak-mak yang biasa banget ini. Habis dari majelis zikir bu, jangan lagi buka majelis obrolan. Bapak yang bilang pak ya, bukan aku. Majelis zikir. Jadi ayah bunda, diajarkan guru saya pun dulu, kalau kamu pulang dari pengajian, pulang dari tempat baik, pulang dari wirid di rumah tetanggamu, langsung balik ke rumah.
rumah, kalau bisa jangan dulu singgah di kedai, jangan dulu singgah di tempat-tempat yang lain. Nanti berkahnya taruh ke situ. Tapi kalau kamu balik ke rumah, berkahnya itu balik ke rumah, kamu berikan kepada anak dan istrimu, gitu ya Pak Bu. Karena apa ya Bunda? Di dalam ilmu tasawuf itu ada suatu kaidah, ada suatu rumus yang bunyinya alamatu qabulil a'mal ityanuhu bil amalis sholih. Pertanda amalanmu itu diterima adalah ketika setelah amal solehmu itu kamu buat amal yang baik yang lain. Contoh ayah Bunda, kita habis puasa Ramadan, kita ikuti puasa apa Pak? Puasa Syawal. Itulah dia pertanda yang menunjukkan puasa Ramadanmu itu baik akan diterima Allah adalah ketika kamu habis amal itu kamu iringkan dengan amalan baik lainnya. Nah gitu dia Pak Bu. Pulang kerja ayah Bunda, bagus bekerja itu ikhtiar, itu termasuk zikir ayah Bunda. Kata Profesor Syahrin Harahap, mantan rektor UIN yang dulu, nah itu beliau jelaskan bahwa ikhtiar bekerjanya seorang ayah itu itulah zikir dia, itulah kesalehan sosial dia. Maka habis pulang ayah Bunda langsung balik ke rumah supaya balik berkahnya. Nah, tunjuk-tunjukan Bapak. Pak maaf ya Pak, yang menolak jujur. Habis ini marah pula nanti ibu-ibunya udah tengok tunjuk-tunjuk. Habis ini marah lawannya sama Bapak. Kenapa Ustaz sampaikan itu tadi? Ini mohon maaf ya Bunda, terkadang kita tidak membuat sistem di rumah itu Pak. Ini mohon maaf, kita nggak buat sistem di rumah Pak Bu. Sistemnya apa? Sistemnya adalah sistem obat. Inilah salah satunya contoh ya Bunda. Sistemnya itu sistem obat. Allah jelaskan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, ya kan gitu. Kami turunkan Al-Qur'an itu yang sebagiannya itu mengandung obat, pengobat dirimu. Kita Pak Bu, di tempat kerja banyak masalah. Jumpa kawan suka bikin masalah, jumpa atasan semua perbuatan awak salah, jumpa bos nengok muka awak pun dia udah bermasalah, kan gitu. Jadi salah aja pulang kerja. Itulah makanya kita tengok ya Bunda, kalau maghrib itu banyak orang nongkrong di kafe itu, ya kan? Kenapa? Dia nggak langsung balik karena dia tidak membuat obat di rumahnya, nggak ada Al-Quran. Seharusnya apa ya Bunda? Kita kalau udah ajari anak istri kita baca Al-Quran, Pak ya kan? Pulang kita capek, penat, berat masalah itu. Mengingat bos kita aja lagi udah naik asam lambung kita, misalkan gitu, ya kan? Apa yang terjadi? Assalamualaikum, kita buka pintu rumah. Tengok di situ anak istri sedang membaca Al-Quran. Lepas semua itu Pak. Lepas semua itu. Kenapa? Al-Quran itu obat. Cuma sekarang orang, aduh penat kali, capek kali kita kerjain ya. Ya Allah, situ kita ngopi. Nah, ngopi. Nggak baik. Ujung-ujungnya apa? Sholat maghribnya dikodok di jam 9. Kalau masuk bulan Ramadan, tarawihnya pun hilang Pak. Ini masalahnya Ramadan itu. Makanya orang banyak bukber, gara-gara bukber nggak tarawih. Ini masalah sama aku. Ya kan Pak? Cocok Bu. Tapi jangan marahin Bapak Bu ya. Nanti aku yang kena. Itu dia tadi. Jadi ini ayat Bunda, faidah farota fansob. Faidah farota fansob. Kalau udah lepas dari suatu amal kebaikan, maka ikuti dia dengan amal baik lainnya. Jangan sampai yang ini putus. Ikuti dia agar keberkahannya itu tetap mengalir. Habis kita pulang kerja Bapak Ibu, nampak anak-anak jualan peyek, jualan kerupuk, ya bawa keranjangnya, wah belilah uang untuk uang sekolah, dikasihkan tak. Jadi ada amal baiknya, terikuti dia. Gitu ya Bunda. Oke, baik ayahanda dan ibunda kami jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa ila rabbika farghab. Ini juga dalam juga prinsipnya. Dan hendaknya kepada Tuhanmu lah kamu meletakkan kebahagiaanmu.
ada dalam suatu kehidupan kita ini yang Bunda dapat kita hasil. Tengok hasilku ini bahagia sama aku, bahagia gak sama Allah? Dapat kita materi ayah Bunda, materi yang ku dapatkan ini, cara aku mengelolanya, bahagia menurutku, bahagia enggak menurut Allah? Memang berat Pak Bu. Bahagia enggak menurut Allah? Allah suka enggak dengan amalan ini? Maka di dalam ayat radhiyallahu anhum wa radu anhu, ada hamba-hamba Allah itu yang mereka ridho sama Allah dan Allah pun ridho sama mereka. Ini banyak yang terjadi ayat Bunda, kita ridho tapi Allah tak ridho. Itu dia. Makanya coba kita nanti sih kita ya ayat Bunda ya, kita ikhtiarkan, kita amalkan, coba terhadap segala sesuatu yang kita dapat itu, Allah kira-kira suka nggak sama ini ya, nah gitu dia. Cuman ini memang maknanya dalam ayat Bunda. Ya, ujung-ujungnya yang bermuara juga kepada perintah dan larangan. Gitu dia. Terkadang kita sur-sur sendiri Pak, sur-sur sendiri kita ayat Bunda. Ya, contoh, kita terkadang mau ngambil yang enaknya aja. Misalkan orang dilarang merokok. Kalau di dalam ilmu tasawuf itu kan tak boleh merusak diri kita. Merokok. Dibilang, wah nggak boleh merokok, kata ponakannya. Kenapa nggak boleh merokok? Sama ponakannya tadi dibacakan Pak, yang di kertas rokok tadi, merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, gangguan kehamilan dan janin, segala macam dibaca ponakannya. Coba aku baca lagi nak, kata waknya itu tadi. Iya ini wak bahaya. Iya baca lagi, merokok dapat menyebabkan kanker. Ulangi lagi, merokok dapat, hai itu dia. Itu kan rokok yang dapat, wak kan rokoknya beli kan tadi. Ada cerita di lain Pak. Memang ada di orang yang merokok ini payah. Payah. Iya kan aja udah. Yang penting udah sampaikan deh. Nah, karena apa? Enak menurut kita rokok itu ya Bunda. Tapi menurut Allah itu nggak bagus. Kenapa? Karena ini tubuh diberikan sama kita, ini bukan untuk kita. Ini dipinjamkan dari sama kita ya Bunda. Dipinjamkan sama kita, kita punya amanah untuk menjaganya. Jangan kamu rusak itu, udah dipinjamkan kok dirusak. Ibu pinjamkan kereta sama tetangga, pulang, baru udah nggak ada. Cuma ada gitu Bu. Nah ini kita dipinjami Allah ini Pak, jasad badan yang sehat, yang bagus, yang cantik, yang ganteng, yang bersihin. Dalamnya dirusak. Makanya tadi coba di dalam menentukan suatu keputusanmu itu, kata di sini ini sebenarnya kalamnya si Umar bin Khattab ya Bunda. Coba di dalam menentukan suatu keputusanmu itu ukurannya, parameternya, patronnya itu Allah. Suka enggak Allah? Nah, gitu. Baik yang dari Bunda kami, tengok hari terang nanti nengok-nengok jam-jam bulan Bapak Ibu. Tapi mungkin sebelum ditutup, ayah Bunda mungkin ada pertanyaan.